Hai, gue udah bilang kan yang gue bawain akan coba gue komenin pertandingan di Shopee Liga 1 2020. Barito Putra lawan Bali United. Barito Putra habis kalah 0-5 di pertandingan pertama, sementara Bali United di kandang sendiri juga bermain imbang. Jadi dua-duanya perlu poin pertama untuk Shopee Liga 1 2020 ini. Bermain di kandang sendiri, Barito Putra 3 pertandingan terakhir lawan Bali belum pernah kalah, termasuk pertandingan terakhir waktu menentukan ya Barito untuk gak degradasi dan Bali United untuk juara. Waktu itu Bali United gak bisa menang. Terus dari rekor juga Coach Janur unggul dikit, terbalik, Coach Teko unggul dikit sama Coach Janur. Yang seru adalah pemain-pemain asing baru dimainin dari Barito Putra. Ada Yasir, ada Sekulic, sama Casio emang udah kita kenal. Terus di Bali United bisa dibilang pemain asingnya masih sama, dan ada penambahan pemain baru tapi lama juga, ada Lerby, terus Nori tetap di sana, sama Place dan juga Pacheco. Kita langsung ngomongin pertandingan yang udah berlangsung beberapa hari kemarin. Al Ayubi di kanan, ada Place, ada Lerby, Lili Pali, Nori, sama Fadil Sausu. Terus baru ada Pacheco sama Leo dulu ya, Ricky Fajrin dan Dias Angga Wawan. Sementara itu Barito ada Casio ditemenin Okajon dikasih Bagas Reva Adi, ada Ferdiansah pemain muda, kemudian dengan Sekulic ya, kemudian ada Rizky Pora menjaga gawang Riyandi, ada Rakic di depan ya, sama si Yasir itu, dan Abrizal Umanailo. Barito langsung kelihatan banget pengen dapetin angka. Mereka melakukan inisiatif di babak pertama, tapi kelihatan banget terlalu Sekulic mencoba mengatur, tapi mungkin belum nyetel banget. Jadi yang dia lakukan ini belum membahayakan, jadi lebih ke mengalirkan bola aja. Masih kurang menu santapannya Rakic, kemudian juga ke Umanailo juga dia masih dengan kengeyelannya dibandingkan dengan kerjasamanya. Baru juga Rizky Pora yang kita tahu memang dia bisa bermain ke kiri, bisa ke kanan, tapi bola masih sangat ke Sekulic dan Rizky Pora, tapi nggak nyampe-nyampe. Sebaliknya Bali United kalau away dari musim lalu kita tahu ya, Coach Teko ini pinter banget yang namanya main nahan, dan dia punya pemain-pemain yang bisa melakukan itu. 3 pemain di depan, tapi mereka lebih memilih bersabar dengan Nori yang tidak terpancing untuk melebihi garis tengah lapangan, karena di depannya ada Fadil dan ada Vano. Jadi gue bilang Nori nahan, Fadil ini shadow, dan si Vano gentayangan. Dan terbukti Al Ayubi lebih gocek-gocek di sebelah kanan, Place lebih cut inside karena dia sebenarnya kurang cocok kalau ditaruh di sayap. Lerby ini kelihatan gak kelihatan orangnya, ini nomor 9 lah, gak perlu banyak dapat, gak perlu gocek-gocek, cuman ya lumayan ngerepotin Okajon sama si Casio. Sampai akhirnya ada sebuah serangan di mana Fadil yang tadinya di tengah di depan Nori ada di sebelah kiri di posisinya Place, dan memberikan crossing menuju biasanya ada Lerby, tapi di sini Lerby mampu menarik Okajon dan Vano masuk. Casio terlambat buat nutup dan disontek aja menjadi gol. Gerakan gentayangan dari seorang Vano membuat leading 1-0. Setelah itu gue bilang bagaimana nih responnya Barito, dan Barito tetap masih sama dengan Sekulicnya, dan Rizky Pora juga masih belum terlalu bebas karena Dias Angga sama Ricky Fajrin cukup disiplin. Sementara Abrizal justru lebih terbaca lagi permainannya. Tapi ada peluang bener-bener berlian ini ya. Yasir melakukan lari di mana dia bisa membuat bola kerebut dari Nori, jatuh walaupun dia protes bukan pelanggaran, dia lari
Ternyata Leo juga udah jatuh duluan, yang setelah itu dia ternyata mengalami cedera. 1-on-1 tinggal berhadapan dengan Wawan, dan Ricky Fajrin melakukan tackling yang krusial. Bisa, kalau terlambat dikit bisa penalti, kalau nggak di sliding bisa masuk. That's it. Rakic gua lihat belum dapat bola. Dia memang nomor 9 banget juga, tapi Sekulic dan Yasir tidak sering sampai ke dia. Umanailo juga begitu. Paling Rizky Pora yang bisa crossing ke Rakic, itu pun belum jadi gol. 1-0 babak pertama. Babak yang kedua kayaknya ada perubahan. Coach Janur naro Sekulic ini lebih nahan dibandingkan agresif untuk lebih menyerang. Baru kemudian Rizky Pora diberikan keleluasaan yang lebih lagi. Benar-benar dia kalau mau ke kiri dia ke kiri, ke kanan dia ke kanan, ke tengah dia ke tengah. Dan itu dia lakukan konsisten selama 90 menit. Luar biasa ini goyangan-goyangan Rizky Pora. Ada crossing, ada dribbling, ada cut inside, ada cutback, ada shooting. Itu semua dilakukan Rizky Pora, dan beberapa kali, 2 kali, tambahan 1 tadi, 3 kali Rakic juga dapat peluang tapi belum gol-gol juga di babak yang kedua. Dan lagi-lagi Bali United nunggu sampai dapat momen Serlik serangan balik. Vano memilih untuk kasih ke kanan dulu dibandingkan ke kiri. Kemudian Al Ayyubi mencari celah, dia nggak jadi syuting, dia angkat ke kiri. Lagi-lagi gerakan shadow dari seorang Fadil Sausu, dan kali ini dengan asis manjanya lagi, kasih bola, geser, ada Lerby, belum ada chances, belum ada shots on target, tapi sekali dapat peluang Lerby mencetak gol 2-0. Lagi-lagi kelengahan, kecolongan lagi, karena memang sudah lebih menyerang dari Barito. 2-0 bukannya game down, tapi ternyata game on, karena Bali mulai mengamankan ini. Ternyata Kahar masuk, pemain gerasakan. Rizky Pora goyang-goyang lagi, ngangkat kotak penalti. Ternyata nggak perlu susah, nggak perlu ribet, nggak perlu indah. Dia ada pokoknya grecokin kiper Wawan, kena paha, masuk. Ternyata menurut gua yang lain itu ya gayanya terlalu stylish. Ternyata sebenarnya kalau lebih cepat masukin pemain kayak Kahar, lebih cepat pemain yang gerasak gerusuk, gue rasa Bali United bakal lebih repot. Dan terbukti setelah 2-1 terjadilah pengurungan area teritori dari Bali United. Dan beberapa kali peluang lagi. Yang paling emas adalah ketika gerakan Rizky Pora melakukan dribbling gocekan, cut inside, dia main 1-2 tembok dengan temennya. Gue lupa Pak Kahar apa siapa. Dia dapat bola lagi dengan kaki kanan, coba di curve, tapi ternyata bolanya nggak melengkung seperti yang dia pengenin. Yang gue bilang di situ, bola emang harus dilatih berulang-ulang dalam latihan dengan bola yang sama. Dia harus udah dapat feel-nya, beratnya juga sama. Karena bola yang berbeda membuat tendangan hafalan curve atau efek luar, efek dalam, tendangan punggung itu tuh berbeda. Jadi perlu ngafalin bola yang dipakai di match ball dengan bola latihan. Mungkin sudah dipakai tapi kemarin itu curve-nya kurang dapat. Karena kalau sampai dapat itu bisa menurut gua 2-2. Makanya gue bilang juga bahwa Barito layak untuk dapat minimal 1 poin di pertandingan kemarin. Tapi inilah dia Bali United, away sama kayak tahun lalu, sering dapat angka. Dia nggak perlu main bagus, main cantik seperti di kandang. Dia cukup main strategi yang bisa mencetak gol, menahan, mencetak gol, menahan. Dan ditambah ada faktor finishing yang kurang dari tim tuan rumah. Yang menarik lainnya, bumbu-bumbunya adalah Al Ayyubi sama Revadi. Sebelum kejadian mereka disentuh satu guling-guling, di sebelumnya juga udah ada kejadian. Jadi ya ini udah agak memanas gitu. Dan kalau lu tanya menurut gua kenapa Al Ayyubi juga dikasih kartu kuning, menurut gua Revadi sama Al Ayyubi kartu kuning pas. Karena Revadi jelas dia narik, bukan lagi main kan bagian lehernya Al Ayyubi. Tapi Al Ayyubi responnya juga lebay,
guling-gulingnya itu. Jadi akhirnya karena menyulut keramaian dari pemain yang ada di official tim, pelatih, wasit langsung kasih kartu kuning. Yang menurut gue terlambat wasit adalah bagaimana Okajon dalam mengambil dan menyapu Lerby. Ini duel Okajon sama Lerby. Yang babak pertama ada yang ketika Lerby mau nahan bola langsung dirap. Memang bolanya kena tapi melalui tabrakan dulu. Tapi satu lagi pemain Barito ada yang digituin juga dan bukan pelanggaran. Jadi kita bilang itu konsistensi wasit. Lalu juga Okajon kalau lagi di kotak penalti megangin pemainnya, narikin pemainnya, yang menurut gua wasit harus lebih tegas untuk sentuhan dalam kotak penalti seperti di liga-liga luar sekarang. Lalu juga ketika akhirnya ada serangan balik, Lerby sudah bawa, dirap lagi, barulah di situ kasih kartu kuning. Ya mungkin ini memang selalu pengecualian. Kalau kita bicara Okajon, bukan hanya kita sebagai analis tapi juga pemain udah tinggal nyengir kalau udah bilang oh Okajon, oh ya udah. Emang dia badannya besar, mainnya garang, dan orang udah tahu itu resiko kalau dijagain sama dia. Tapi udah gue bilang sama tuh, aslinya mah baik. Nah ini adalah standarisasi wasit seperti apa, tapi menurut gue membahayakan. Walaupun itu ada bola, itu harus dengan tegas mendapatkan peringatan dari wasit. Juga catatan gue adalah bagaimana Nuri ini memang gak kelihatan banget mainnya, tapi penting banget perannya. Dia bisa menahan dirinya untuk gak keluar demi ngejaga stabilitas di depan pemain belakang dari Bali United dan menahan serangan dari Barito Putra. Baru mengalirkan ke Fadil, ke Vano, ke Al Ayubi atau ke Aplace. Ini keren banget, tipikal Fantatista. Sementara Fadil dia shadowingnya selalu ke arah kiri, ke arahnya Place, karena mungkin Place bisa cut inside, dia yang ada di sebelah kiri. Dan Sergio diperankan oleh Lipali, dia ada di tengah ngambil bola tapi dia langsung masuk. Kayak kalau Sergio memang lebih suka asis, kalau Vano nih gue lihat kayak Lampard waktu itu suka masuk gentayangan ke dalam. Al Ayubi juga makin pede, tapi gue lihat Fadil lagi-lagi dia bisa ngatur, dia bisa ngumpan asis, keren banget. Sementara di Barito Putra gue lihat Rizky Pora ada berapa kali juga gue nggak setuju dengan dia narik-narik wasit, walaupun mungkin dia nggak puas dengan wasit, mungkin nggak berhentiin waktu pas lagi ada pelanggaran, tapi permainannya sampai 90 menit it's a brilliant. Kapten tim yang nunjukin bagaimana kemampuan dan kegigihannya. Dia nggak habis napas, dia bikin patah pinggang lawan, kiri kanan tengah goyangannya luar biasa Rizky Pora. Strategi keren dari dua pelatih, pergantiannya juga analisanya membuat pertandingan ini seru banget, dan akhirnya 1-2 dimenangkan oleh Bali United. Ya, sementara Rakic 3 peluang yang belum jadi gol, ada dengan kaki, dengan kepala. Ini juga nggak lepas dari penjagaan Pacheco, ya. Pacheco dengan Leo dan kemudian Pacheco dengan Howdy. Kenapa bisa banget mereka menjaga? Karena sendirian Rakic ini, itu pun masih sering dapat peluang. Jadi makanya itulah perlunya si Kahar yang gue bilang tadi. Oke, kalau begitu itulah analisa gue bagaimana pentingnya 3 pemain di lini tengah Bali United untuk menjadi kunci sukses dari pertandingan kemarin dan bisa menang Bali United. Ada tukang bubur naik CPR. Thank you. Nanti gue akan review lagi. Yang gue bawain hari ini Sleman lawan Persikabo, tapi juga nanti ada Arema Persib.